Baik, selamat berjumpa. Kita kembali dalam channel saya, Syihotang Mersoid. Kali ini kita bertemu dalam hukum dagang bagian ketiga. Ya, topiknya adalah pekerjaan dan pekerja. Selamat mengikuti. Ya. Nah, di dalam video saya yang kedua itu sudah saya gambarkan tentang unsur-unsur dari satu perusahaan dari sisi hukumnya. Ya, sekarang kita masuk tentang pekerjaan dan pekerja. Nah, seorang dikatakan mempunyai suatu pekerjaan tetap, ya, pekerjaan tetap atau berup adalah apabila dia beraktivitas untuk mencari penghidupannya sehari-hari dengan bekerja. Nah, terutama dengan tenaganya sendiri. Nah, pekerjaan berbeda dengan perusahaan. Ya. Perbedaan itu semakin mencolok bila dilihat pada unsur-unsur, ya, unsur-unsurnya, baik unsur-unsur perusahaan maupun unsur-unsur pekerjaan. Nah, hal yang demikian juga sudah digambarkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu perubahan WVK, ya, atau KUHD kita yang sekarang, itu pada tahun 1934, ya, yang merumuskan pekerjaan dengan begini. Pekerjaan adalah perbuatan yang dilakukan tidak terputus-putus, dilakukan secara terang-terangan, dan dalam kedudukan tertentu. Ini dapat kita lihat dalam berbagai literatur, ya. Nah, kemudian dalam beberapa hal, berbagai profesi atau pekerjaan tertentu dapat disamarkan, ya, samarkan oleh pengertian sehari-hari. Contohnya begini. Seorang dokter yang bekerja di instansi pemerintah atau swasta. Dia mendapat gaji tetap, maka dokter itu disebut mempunyai pekerjaan. Ya. Kenapa dia disebut mempunyai pekerjaan? Ya karena dia pegawai negeri atau pegawai swasta. Ya, dengan profesi dokternya maka dia mengobati di situ. Nah, berbeda halnya apabila dokter tersebut, dokter yang sama, ya, membuka praktek pengobatan tersendiri, ya, membuka praktek pengobatan tersendiri, maka dia dikatakan mempunyai perusahaan. Jadi dokter yang bekerja di rumah sakit swasta atau di rumah sakit pemerintah, maka dia disebut mempunyai pekerjaan. Dia bekerja dengan tenaga sendiri, maka dia diberi gaji untuk itu. Ya. Tetapi dokter yang membuka praktik pengobatan, maka dia mempunyai perusahaan. Ya. Nah, unsur-unsur perusahaan dalam praktek dokter kita jumpai ada. Unsur-unsur perusahaan itu ada dimiliki oleh praktek dokter. Nah, pekerjaan adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk memenuhi nafkah. Nah, pentingnya dijelaskan pengertian pekerjaan ini terkait untuk membedakannya dengan pengusaha. Ya. Nah, dengan mengambil contoh di atas, ya, nah timbul pertanyaan, kapankah dokter itu disebut mempunyai pekerjaan atau disebut pegawai? Dan kapan disebut sebagai pengusaha? Ya. Nah, jadi
tadi sudah saya katakan, dokter itu disebut mempunyai pekerjaan apabila dia bekerja di instansi negara atau swasta dan mendapat gaji. Tetapi dia menjadi pengusaha apabila dia membuka praktek pengobatan. Nah, dari segi hukum, perbedaan itu terkait dengan implikasi dalam menjalankan statusnya. Nah, apakah dia sebagai pekerja atau sebagai pengusaha? Kalau dia bekerja di rumah sakit dan mendapat gaji, maka dia disebut adalah pekerja. Tetapi apabila dia berada di ruang praktek pengobatannya, maka dia adalah pengusaha. Nah, orang yang menjalankan pekerjaan itu disebut pekerja, ya, disebut pekerja. Nah, itulah sekelumit tentang pekerjaan dan pekerja. Ya. Jadi pekerja itu adalah orang yang menjalankan pekerjaan. Ya. Pekerja itu adalah orang yang menjalankan pekerjaan. Nah, jadi pekerjaan dan perusahaan itu berbeda, ya. Pekerja dengan pengusaha juga berbeda. Nah, jadi itu bisa kita lihat lagi dalam berbagai profesi yang lain. Ya, misalnya advokat. Ya, advokat. Katakanlah si A adalah advokat. Tetapi dia juga adalah dosen. Dosen. Nah, ketika dia berperan sebagai dosen, maka dia disebut mempunyai pekerjaan. Maka dia adalah pekerja. Tapi ketika dia berada di kantor hukumnya, maka dia adalah seorang pengusaha. Nah, jadi ada dua contoh dalam hal ini, yaitu dokter dan advokat. Nah, mungkin ada lagi profesi-profesi lain yang bisa kita lihat atau kita jadikan sebagai contoh dalam kasus ini. Nah, demikian sekelumit tentang pekerjaan dan pekerja. Terima kasih.